Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ahmad Mustafa Ali dan teman saya Muhammad Muhaimin. Di sini kami akan mempresentasikan tema peran pendidik atau guru dalam pembelajaran yang berisikan tugas, peran dan fungsi guru dalam pendidikan. Yang kedua, konsep guru berkarakter, gurunya manusia menurut Munif Khatib. Yang ketiga, peran guru dalam menghadapi inovasi Merdeka Belajar. Dan yang terakhir, konsep sekolahnya manusia mengenali mengenali multi integrasi siswa. Oke, langsung saja kita ke peran tugas, peran dan fungsi guru dalam pendidikan. Fungsi guru yaitu untuk mendidik, mengajar, dan membimbing. Nah, dan peran yaitu sebagai pendidik, guru sebagai manajer dan leader, guru sebagai fasilitator, guru sebagai administrator, guru sebagai inovator, guru sebagai motivator, guru sebagai supervisor. Oke, jadi guru adalah merupakan unsur yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja dalam proses belajar mengajar. Nah, sebab guru dapat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah proses belajar mengajar. Oke, langsung saja kita ke tugas guru. Nah, guru memiliki tugas baik yang terkait dengan dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Nah, jadi guru itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tugas dalam bidang profesi, yang kedua tugas kemanusiaan, dan yang ketiga tugas dalam bidang kemasyarakatan. Yang pertama, tugas dalam bidang profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai nilai-nilai kehidupan. Yang kedua, mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada siswa. Selanjutnya, tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah. Nah, yang harus menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Dan yang ketiga, tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Nah, sekarang masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru diwajibkan mencerdaskan suatu bangsa. Oke, selanjutnya yakni peran. Peran guru yakni sebagai pendidik, sebagai manajer, leader, dan lain sebagainya. Nah, guru sering dicitrakan memiliki peran ganda yang dikenal dengan EMAS, LIMDEF, edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dinamisator, evaluator, dan fasilitator. Emaslim lebih merupakan peran kepala sekolah. Nah, akan tetapi dalam skala mikro di kelas, peran ini juga harus dimiliki oleh para guru. Nah, yang pertama, edukator merupakan peran yang utama dan terutama, khususnya untuk peserta didik baru penjenjang SMP, SD. Peran ini lebih tampak sebagai teladan bagi peserta didik, sebagai role model, memberikan contoh dan sikap perilaku baik dan membentuk kepribadian peserta didik. Yang kedua, sebagai manajer, pendidik memiliki peran untuk menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah, memberikan arahan atau rambu-rambu ketentuan agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh sekolah. Administrator adalah sebagai eh, administrator penilaian dan memiliki peran untuk melakukan administrasi kurikulum. Nah, administrasi penilaian sebagainya, bahkan secara administrasi dan paling penting adalah menyampaikan rapor atau lapor pendidikan kepada orang tua. Administrator adalah melaporkan semua kepada siswa, orang tua siswa. Peran guru sebagai supervisor terkait dengan pemberian bimbingan dan pengawasan kepada peserta didik, memahami permasalahan yang dihadapi peserta didik, menemukan permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran, dan akhirnya memberikan jalur keluar pemecahan masalahnya. Nah, guru sebagai peran sebagai leader bagi guru lebih tepat dibanding dengan peran sebagai manajer, karena manajer bersifat kaku dan ketentuan yang ada. Nah, sementara itu sebagai leader, guru lebih memberikan kebebasan secara bertanggung jawab kepada peserta didik. Dengan demikian, disiplin telah ditegakkan oleh guru dan peran sebagai leader ini disiplin gitu.
Dan melaksanakan peran sebagai inovator, dan guru harus memiliki kemampuan belajar yang cukup tinggi dan menambah pengetahuan dengan keterampilannya sebagai guru. Tanpa adanya semangat belajar tinggi, mustahil bagi guru dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Adapun peran sebagai motivator terkait dengan peran sebagai edukator dan supervisor untuk meningkatkan semangat dan gairah belajar yang tinggi. Siswa perlu memiliki motivasi yang tinggi bagi motivasi dari dirinya sendiri, instriks maupun dari luar ekstrim untuk adanya keutamaan gurunya sendiri. Oke, selanjutnya yakni guru berkarakter. Guru berkarakter, gurunya manusia. Nah, gurunya manusia adalah guru yang mempunyai keikhlasan dalam mengajar dan belajar. Guru yang punya keyakinan bahwa target pekerjaannya dalam membuat para siswa berhasil memahami materi-materi yang diajarkan. Guru yang ikhlas akan berintrospeksi apabila ada peserta didik yang tidak memahami materi ajar. Guru yang berusaha meluangkan waktu untuk belajar sebab mereka sadar profesi guru tidak boleh berhenti untuk belajar. Guru yang keinginannya kuat dan serius ketika mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi. Di hadapan gurunya manusia, setiap anak adalah juara. Setiap gurunya manusia wajib mempunyai pandangan atau pola pikir yang menganggap setiap anak adalah juara atau setiap anak punya potensi kebaikan adapun kondisi yang dialami anak. Oke, langsung saja. Guru berkarakter, gurunya manusia. Nah, guru adalah sosok manusia yang harus digugu atau dipercaya dan ditiru atau diteladani. Sudah sepatutnya setiap anak didik mematuhi gurunya. Bila ingin melihat kualitas suatu bangsa, maka lihatlah kualitas dari gurunya. Guru yang berkualitas adalah guru yang memiliki keikhlasan dalam mengajar, dalam mendidik, dan belajar. Sebab guru yang berkualitas akan memiliki karakter yang baik yang dapat ditiru oleh peserta didiknya. Dengan demikian, gurunya manusia yang diharapkan adalah guru yang berkualitas dan berkarakter. Karakter guru yang baik dapat dilihat dari sikap, perilaku, dan perkataan keseharian. Guru di kelas dan di sekolah akan menjadi center bagi perkembangan peserta didik. Pembentukan karakter dilakukan melalui keteladanan, intervensi, pembiasaan yang konsisten, dan penguatan. Pembentukan karakter pada peserta didik hanya dapat dilakukan oleh guru-guru yang berkarakter. Nah, saya akan memberitahu ciri-ciri guru yang berkarakter antara lain mencintai peserta didik, terus konsisten, memiliki pola perilaku dan perkataan yang positif, sang motivator, bersedia untuk selalu belajar, mengajar, dan mendidik dengan hati. Nah, yang pertama, mencintai peserta didik. Guru akan mencintai semua peserta didik dengan latar belakang kemampuan dan perilaku yang beragam. Setiap gurunya manusia memiliki pandangan yang menganggap setiap anak adalah cerdas. Karena apa? Karena setiap anak memiliki potensi kebaikan apapun kondisi yang dialami anak tersebut. Nah, kedua, memiliki pola perilaku dan perkataan yang positif. Keseharian guru nih akan selalu dilihat oleh peserta didik, baik di kelas maupun di sekolah, di lapangan, dimanapun. Guru yang berkarakter akan selalu menjaga perilakunya di depan anak-anaknya. Karena apa? Karena anak-anak akan meniru apapun yang dilakukan gurunya. Tidak hanya peserta didik, guru juga berperilaku yang baik dengan semua guru, wali murid, dan masyarakat. Yang ketiga, seorang motivator. Guru mencintai murid-muridnya, senantiasa akan selalu memotivasi dirinya sendiri untuk berkembang lebih baik, menjadi sosok yang semangat dan penuh keyakinan, optimis, positif gitu. Guru akan selalu memotivasi dirinya ketika dalam kondisi yang kurang baik dan dengan berbagai masalah di sekolah. Ketika guru selalu termotivasi, maka guru akan mengeluarkan motivasi itu juga ke anak-anaknya sehingga mereka lebih semangat belajar dan senang di sekolah. Nah, ketika seorang guru itu selalu termotivasi, maka anak-anak didik juga akan ikut termotivasi juga. Keempat, bersedia untuk selalu belajar, long life education. Nah, jadi seorang guru itu adalah manusia yang tidak akan berhenti belajar. Guru yang berusaha meluangkan waktunya untuk belajar sebab mereka sadar bahwa profesi guru tidak boleh berhenti belajar.
Yang kelima, mengajar dan mendidik dengan hati. Tugas guru ini tidak hanya mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik, tetapi juga mendidik peserta didik menjadi manusia yang berakhlakul karimah, berakhlak mulia bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat luas. Guru yang paham tentang tugasnya, maka dia akan mencintai profesinya dengan sepenuh hati. Dan yang terakhir, memiliki emosi yang stabil. Saat berhadapan dengan peserta didik, seorang guru harus mampu mengendalikan emosi dengan sikap dan perilaku yang beraneka ragam yang ada pada masing-masing peserta didik. Hilangkan semua label negatif. Guru harus mampu mengendalikan emosi saat menghadapi peserta didik yang berperilaku belum baik. Nah, guru harus lebih sabar dan memiliki senjata yang tepat untuk merubah perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik. Guru akan menggunakan pola hukuman yang edukatif, menjauhi pola hukuman fisik dan kata-kata yang kasar yang tidak pantas diucapkan didengar oleh peserta didik. Hal ini dikarenakan perkataan guru akan dicontoh oleh semua peserta didik. Itulah guru berkarakter, gurunya manusia. Oke, selanjutnya peran guru dalam menghadapi inovasi Merdeka Belajar. Implementasi kebijakan Merdeka Belajar mendorong peran guru baik dalam mengembangkan kurikulum maupun dalam proses pembelajaran. Selain sebagai salah satu sumber belajar, dalam Merdeka Belajar guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang didukung oleh kompetensi profesional, pedagogik, terus kepribadian dan sosial. Peran guru dalam menghadapi inovasi Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah memberikan kemerdekaan kepada setiap satuan pendidikan untuk melakukan inovasi. Nah, pada hakikatnya, Merdeka Belajar hadir untuk mengenali potensi yang ada pada guru, sekolah, dan peserta didik untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas secara mandiri. Mandiri bukan berarti hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan yang sudah ada, tetapi yang sangat diperlukan adalah kegiatan untuk berinovasi. Guru dan peserta didik diberi kebebasan untuk mengakses ilmu pengetahuan serta metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, Merdeka Belajar memiliki 4 pokok gagasan sebagai upaya menciptakan sistem dan budaya pembelajaran serta pengajaran yang lebih efektif dan proaktif, kreatif, inovatif, mandiri, kontekstual, emansipatif, serta senafas dan sebangun dengan perubahan global di dunia pendidikan saat ini. Sehingga untuk mencapai orientasi tersebut, Kemendikbudristek merasa perlu untuk memangkas hal-hal yang bersifat prosedural atau administratif yang dinilai menghambat efektivitas dan esensial pembelajaran. Nah, Merdeka Belajar merupakan filosofi yang menjadi proses sekaligus tujuan jangka panjang pendidikan di Indonesia. Nah, keberuntungnya prinsip Merdeka Belajar ini sejalan dengan gagasan Bapak Pendidikan Indonesia kita, yakni Ki Hajar Dewantara. Kemerdekaan adalah tujuan dan sekaligus paradigma pendidikan Indonesia yang perlu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Peserta didik ditumbuh secara kodrat sendiri, sedangkan guru hanya menuntun dan merawat kodrat itu. Nah, jadi konsep dan metode turut diadaptasi pada kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini ada 3 keunggulan yang dijanjikan dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, fokus pada materi esensial agar ada pengalaman dan pengembangan kompetensi yang lebih bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, kemerdekaan guru mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga, pembelajaran melalui kegiatan proyek untuk mengembangkan karakter dan kompetensi profesi pelajar, hasilnya melalui eksplor isu-isu aktual. Nah, selanjutnya dalam pengembangan CTL memberikan titik tekan pada cara berpikir tingkat tinggi, high order thinking, HOT, transfer pengetahuan lintas disiplin serta pengumpulan, penganalisan, pensistesan informasi dan data dari berbagai sumber yang valid. Menurut Bregat 2001 strategi CTL. Nah, CTL ini contextual teaching and learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan sistem secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk menerapkan dalam kehidupan mereka sendiri. Nah,
Strategi CTL ini dapat membantu memenuhi kebutuhan masing-masing. Masing-masing siswa meliputi menanyakan pada pemecahan masalah, menyadari perlunya pembelajaran dan berbagai konteks, mengajarkan siswa untuk monitor dan menyerahkan pembelajaran kepada mereka sehingga dapat menjadi pembelajaran yang mandiri. Nah, mengajar sesuai dengan keragaman konteks kehidupan siswa, mendorong siswa untuk belajar dari satu sama lain bersama menggunakan penilaian otentik. Nah, terus pembelajaran merdeka sendiri juga harus dilakukan secara inovatif. Dalam hal ini, setiap guru perlu memiliki keterampilan untuk memberikan pembelajaran yang inovatif. Beberapa metode yang dilakukan oleh guru memberikan inovatif setting antara lain. Yang pertama, menggunakan alat bantu audio dan video teknologi digital. Yang kedua, melakukan brainstorming. Yang ketiga, belajar di luar kelas. Yang keempat, membuat role play. Dan yang kelima, mendorong penemuan ide-ide baru. Yang keenam, menggunakan permainan atau puzzle and game. Yang ketujuh, melakukan storytelling. Nah, jadi kehadiran Merdeka Belajar ini akan menumbuhkan pengembangan kembali kebebasan guru dan peserta didik yang selama ini terkesan hilang dan terbelenggu oleh kurikulum yang kebijakan yang start listrik. Merdeka Belajar juga akan memberikan peluang bagi guru dan peserta didik untuk mengenal segala potensi sumber daya manusia atau SDM, potensi budaya, potensi lingkungan yang ada di sekitarnya sehingga menjadi kekuatan pendidikan yang bermuatan lokal. Harapannya, semoga Merdeka Belajar akan memberikan ruang kepada peserta didik untuk menentukan sikap terhadap pilihan sendiri, sedangkan guru dapat memberikan pembelajaran berdiferensiasi sekaligus memberikan stimulus yang sangat menggerakkan siswa untuk mengembangkan sikap yang telah dipilihnya. Oke, selanjutnya mengenali multiple inteligensi mahasiswa. Nah, ketika multiple akan diterapkan di sekolah, yang perlu dilakukan adalah merubah bahwa tidak ada anak yang bodoh, sebab setiap anak pasti memiliki satu kelebihan. Apabila kelebihan tersebut dapat dideteksi sejak awal, otomatis kelebihan itu akan menjadi kepandaian anak. Atas dasar tersebut, sebagainya sekolah dapat menerima siswa barunya dalam kondisi apapun. Nah, karena tugas sekolah lah yang meneliti kondisi siswa secara psikologis dengan mengetahui kecenderungan dan kecerdasan siswa melalui riset yang dinamakan dengan Multiple Intelligence Research atau MIR. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila banyak yang salah dalam perkataan atau menyebutkan satu kata. Saya Ahmad Mustafa Ali dan teman saya Muhammad Muhaimin. Terima kasih kepada teman-teman dan jangan lupa ketika setelah menonton video ini silakan di-subscribe atau like, komen dan share. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.